Shalom sahabat pemenang, jumpa kembali bersama saya Andre Tonggembio. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang Injil Sinoptik. Injil Sinoptik adalah Injil dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Injil Sinoptik seringkali menulis kisah yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan dan panjang yang berbeda. Nah, Injil Sinoptik juga memiliki urutan yang sama, bahkan banyak kali menggunakan kata yang sama juga. Kemiripan antara tiga buku tersebut sangat dekat, sehingga para peneliti menandainya sebagai masalah sinoptik. Kata sinoptik sendiri berasal dari kombinasi bahasa Yunani, yaitu sin, yang artinya bersama, dan opsis, yang artinya melihat, untuk menandakan bahwa isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat bersamaan atau berdampingan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang Injil yang ketiga dari kumpulan Injil Sinoptik tersebut, yaitu Injil Lukas. Injil Lukas merupakan Injil yang ketiga dari kumpulan Injil Sinoptik. Dan karena Injil Lukas adalah masuk dalam Injil Sinoptik, maka Injil ini memiliki kemiripan dengan kedua Injil Sinoptik lainnya, yaitu Matius dan Markus. Hanya berbeda di dalam susunan, perspektif, dan penekanannya saja. Selain itu, di antara ketiga Injil Sinoptik tersebut, Lukaslah yang paling banyak memberikan keterangan tentang asal-usul dirinya. Injil Lukas terdiri dari 24 pasal. Dan secara garis besar, isi Injil ini menjelaskan tentang kasih karunia Allah bagi segala bangsa. Kemudian orang-orang yang dipandang rendah oleh dunia, tetapi justru tidak dipandang rendah oleh Allah. Seperti kaum wanita dan juga orang-orang miskin. Jika kita perhatikan, di dalam Injil Lukas nampak jelas kesucian dan kesederhanaan dari Tuhan Yesus sebagai manusia yang sejati. Dan bagi kita orang-orang Kristen, Tuhan Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya juga dipanggil untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, Injil Lukas ini ditulis antara tahun 63 sampai 68 Masehi, tepatnya sebelum kejatuhan Yerusalem. Dan diyakini bahwa penulis Injil ini adalah Lukas sendiri, yang adalah seorang tabib yang berdarah Yunani, yang lahir di Antiokhia, Syria. Dan diyakini juga bahwa Lukaslah yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Hal itu terlihat dengan jelas bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang sama dan ditujukan kepada orang yang sama pula. Selanjutnya dari istilah kami yang digunakan dalam kitab Kisah Para Rasul, tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 5, terlihat bahwa penulisnya adalah teman seperjalanan Paulus. Hal ini sesuai dengan Lukas yang terbukti seringkali menyertai Paulus dalam perjalanannya. Kemudian adanya istilah-istilah bahasa kedokteran yang dipakai dalam Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul. Dan juga fakta yang menunjukkan bahwa penulis ini lebih teliti dari Matius dan Markus ketika berbicara atau menggambarkan suatu penyakit.
Nah, Lukas merupakan rekan sepelayanan Paulus yang mengikuti Paulus di Troas. Hal itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10 sampai 11. Bahkan juga Lukas seringkali ikut dalam perjalanan bersama-sama dengan Paulus ke Yerusalem serta ke Roma. Lukas adalah seorang dokter atau tabib. Bahkan dalam beberapa catatan dijelaskan bahwa Lukas adalah seorang ahli bedah. Oleh sebab itu Paulus memanggil dia dengan sebutan tabib Lukas atau dokter Lukas. Hal tersebut juga tertulis di dalam Kolose 4 ayat 14. Dan Lukas merupakan anggota tim apostolik yang seringkali ikut dalam perjalanan bersama-sama dengan Paulus. Dan dia merupakan teman sekerja Paulus. Tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 dan Filipi 1 ayat 24. Nah, sampai saat ini tempat penulisan Injil Lukas tidak diketahui secara pasti. Tetapi beberapa kota seperti Kaisarea, Akhaya dan Roma diyakini sebagai kota-kota di mana Lukas menuliskan Injil tersebut. Nah, keunikan dari Injil Lukas adalah bahwa Injil ini ditujukan Lukas bagi seseorang yang sama di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu Theophilus. Dan sampai saat ini, keberadaan Theophilus masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Sebagian para ahli berpendapat bahwa Theophilus adalah sebuah sebutan atau panggilan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hal tersebut lebih disebabkan dari dua arti yang terkandung dalam kata theos dan phileo, yang artinya adalah sahabat atau kekasih Allah. Tetapi sebagian para ahli lagi berpendapat bahwa Theophilus adalah nama seorang yang kemungkinan besar memiliki kedudukan yang cukup tinggi pada masa itu. Bahkan beberapa pendapat mengatakan bahwa Theophilus adalah seorang gubernur Romawi atau senator di Antioquia atau Akhaya. Hal tersebut tersirat dalam ucapan Lukas yang berkata Theophilus yang mulia. Nah, keunikan lain dari Injil Lukas adalah bahwa Injil ini menggambarkan hal yang luar biasa tentang belas kasih, baik yang berasal dari Allah maupun manusia. Karena itulah Injil Lukas seringkali disebut sebagai Injil belas kasih. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati misalnya. Hal tersebut tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan bagaimana belas kasih dipakai sebagai ukuran untuk menjadi sesama manusia. Kemudian contoh lain adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Hal tersebut tertulis di dalam Lukas 15 ayat 11 dan 32. Di sana kita dapat melihat bagaimana seorang bapak menunjukkan belas kasih kepada anaknya. Meskipun anak itu tidak pantas lagi disebut sebagai anak, karena telah melakukan kesalahan yang sangat berat. Nah, keunikan lainnya yang dapat kita temukan di dalam Injil Lukas adalah bahwa Lukas menunjukkan tulisannya untuk orang Yunani. Berbeda dengan Injil Matius misalnya, yang mencatat mujizat penyembuhan orang sakit kusta sebagai mujizat yang pertama. Tetapi Injil Lukas mencatat penyembuhan orang yang dirasuk setanlah yang menjadi mujizat yang pertama. Hal itu bisa kita baca di dalam Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Mengapa demikian? Karena orang Yunani paling takut kepada roh-roh jahat.
Oleh sebab itu, sesungguhnya Lukas sedang berusaha menyampaikan penekanan kepada orang-orang Yunani tersebut bahwa sesungguhnya roh-roh jahat yang mereka takuti itu harus tunduk di bawah kuasa Yesus. Adapun tujuan Lukas menuliskan Injil ini adalah untuk meluruskan berita-berita yang simpang siur tentang Yesus yang berkembang saat itu, sehingga ada yang menjadi sesat, bahkan ada yang menjadi bidat. Hal tersebut kita bisa lihat di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Di dalam tulisannya tersebut, Lukas menjelaskan bahwa ia menyelidiki dengan seksama. Karena sudah banyak kabar yang simpang siur yang beredar tentang Yesus saat itu. Sehingga Lukas mencoba menyusunnya kembali dan membukukannya secara teratur. Nah, penulisan Injil Lukas juga bertujuan supaya orang-orang Kristen mengerti sejarah Tuhan Yesus sebagai pribadi seorang manusia. Mulai dari silsilah kelahirannya sampai kepada kematiannya. Dan mengenal akan kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia yang sejati, yang suci, penuh kesederhanaan dan ketulusan hati, dan sebagai teladan bagi mereka dalam kehidupan kekristenan. Oleh sebab itu, Injil Lukas menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang anak manusia. Hal-hal yang menunjukkan bahwa Lukas menekankan Yesus sebagai anak manusia. Pertama, kita bisa melihat bahwa di dalam Injil Lukas ada silsilah Yesus. Hal tersebut ditulis di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 28. Karena orang Yahudi sangat mementingkan silsilah. Berbeda dengan silsilah Yesus dalam Injil Matius misalnya, yang hanya tertulis sampai kepada Abraham. Maka dalam Injil Lukas, silsilah Yesus ditulis sampai kepada Adam, yang adalah manusia pertama. Artinya, kalau Yesus betul-betul adalah manusia, maka Yesus haruslah merupakan keturunan Adam. Yang kedua, Injil Lukas adalah satu-satunya Injil yang menceritakan pertumbuhan Yesus sebagai manusia. Hal tersebut tercatat di dalam Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Dan juga peristiwa yang dialami Yesus pada waktu berusia 12 tahun. Hal tersebut juga tercatat di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Nah, ada 3 bagian utama dalam ajaran Injil Lukas ini. Yang pertama adalah pengajaran tentang Yesus Kristus sebagai anak manusia yang dibuktikan dengan perasaan dan sikap yang diperlihatkannya terhadap orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Yang kedua, pengajaran tentang Tuhan Yesus sebagai anak manusia yang memberikan teladan di dalam kehidupan doa. Yang ketiga, pengajaran tentang Tuhan Yesus sebagai anak manusia yang mengasihi semua manusia di dunia. Ayat kunci dalam Injil Lukas ini adalah anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Hal tersebut bisa kita baca di dalam Lukas 19 ayat 10. Demikianlah penjelasan tentang Injil Lukas. Kiranya melalui pelajaran kita kali ini, kita semua lebih diperlengkapi dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat dan teruslah menjadi berkat. Salam pemenang.